Jemaat kekasih, kita tiap minggu sedang membahas 319 nama yang dimiliki Yesus Kristus Tuhan kita sesuai dengan kesaksian Alkitab. Kita masih ada pada perjanjian lama dan kita akan juga masuk dalam perjanjian baru nanti dalam kajian 319 nama yang dimiliki oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dan haleluya, tema besar adalah Yesus, nama yang dapat dipercaya. Hari ini kita sampai pada nama yang ke-59 pada ayat 1 saja. Yesaya 28 ayat 5. Dan kita juga akan ada pada minggu depan pada ayat yang sama. Karenanya beri tanda pada Alkitab bacaan firman ini untuk mudah menemukannya pada ibadah minggu depan. Yesaya 28 ayat 5, di sana berisikan dua nama sekaligus dari Tuhan kita. Dan hari ini akan kita bahas salah satu daripadanya dan akan mewarnai nama yang ke-59 dari Tuhan kita Yesus Kristus. Baik, mari dengan hormat sekali lagi saya jemput kita bangkit berdiri. Dan dengan suara yang mantap kita bacakan bersama-sama ayat yang luar biasa ini yang terambil dari kitab Nabi Yesaya. Pasalnya yang ke-28 ayatnya yang ke-5. Dan demikianlah bunyi firman Tuhan. 1, 2, 3. Pada waktu itu Tuhan semesta alam akan menjadi mahkota kepermaian dan perhiasan kepala yang indah-indah bagi sisa umatnya. Amin. Silahkan duduk. Tuhan memberkati kita. Nama yang ke-59 dari Tuhan kita terdapat dalam kalimat ayat 5 bagian A dari Yesaya 28 ini, dan inilah bunyinya. Pada waktu itu Tuhan semesta alam akan menjadi mahkota kepermaian. Artinya mahkota kemuliaan. Nama yang ke-59 dari Yesus Kristus adalah mahkota kemuliaan. Nah, mahkota adalah tanda yang sesuatu diberikan pada kepala seseorang sebagai penghargaan, sebagai suatu tanda orang itu mempunyai harga diri, orang itu punya martabat, orang itu layak diberikan sebuah julukan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ini orang khusus, orang yang punya harisma di dalam bidangnya. Anda punya harisma dalam bidang kecantikan, kau dilantik menjadi ratu sejagat. Pada kepalamu ditaruhkan mahkota. Kau punya suara mentereng, suara merdu, dan kau menyanyi dengan baik, maka kau terpilih menjadi orang penyanyi ternama. Di kepalamu ditaruhkan mahkota. Kau mantap dalam angkat besi, spirmu besar, besep dan trisepmu meyakinkan. Angkat sekian ratus kilo dan tidak napa-napa tulang belakangmu, maka kau dilantik menjadi orang yang layak di kepalanya ditaruhkan mahkota. Haleluya. Kau juga dalam bidang yang negatif, kejahatanmu begitu rupa, kau juga ternama, tetapi dalam bidang yang paling jelek. Haleluya. Mahkota berarti tanda penghargaan. Nah, hari ini kita semua sadar bahwa Kristus Yesus layak mendapat mahkota itu. Tetapi dia tidak menikmatinya sendiri. Dia mempunyai satu misi, bagi kitalah dia datang. Bagi kitalah dia mati di kayu salib. Bagi kitalah dia bangkit dari antara orang mati. Bagi kitalah dia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Bapa. Bukan menikmati sesuatu bagi dirinya, tetapi bagi kita. Di sana pun dia duduk tidak menikmati kemuliaan malaikat bagi dirinya, kemegahan yang diberikan malaikat pada dirinya, dan orang-orang yang bernama tua-tua, orang-orang yang telah mati mendahului kita, ada di hadapan Allah karena iman mereka mati, karena nama Yesus mereka menderita, karena nama Yesus mereka curahkan tetesan darahnya yang terakhir, siang malam menyembah Tuhan dengan pujian yang tak henti-hentinya. Mereka mendahului kita. Yesus tidak menikmati semata semua itu, tapi Alkitab dengan tegas berkata, di sana dia duduk menjadi imam besar bagi kita, menyempurnakan doa kita yang tidak sempurna, menyempurnakan pujian kita yang tidak sempurna, menyempurnakan angkat tangan kita yang tidak sempurna, menyempurnakan tepuk tangan kita yang tidak sempurna, menyempurnakan hati kita dalam mengasihi dia yang tidak sempurna, menyempurnakan kekuatan kita yang tidak sempurna,
di dalam berbuat sesuatu kepadanya. Karena firman-Nya berkata, hukum yang terbesar adalah hendaklah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan sebulat-bulat hatimu, dengan sepenuh akal budimu, dan dengan sekuat tenagamu. Itulah hukum yang besar dan yang terutama. Hukum yang kedua yang bersamaan dengan itu adalah hendaklah engkau mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Maka pada kedua hukum ini bergantung segenap kitab Taurat dan kitab para nabi. Saudara sekalian, karena itu dia duduk di sana bukan untuk menikmati sesuatu bagi dirinya, tetapi karena kitalah, dengar, karena kitalah, haleluya, karena kitalah dia lahir, karena kitalah dia hidup, karena kitalah dia mati tergantung di kayu salib, karena kitalah dikuburkan, karena kitalah bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, karena kitalah naik ke surga, karena kitalah dia duduk di samping kanan Bapa, dan karena kita jugalah He will be coming again. Haleluya, dia akan datang kembali. Untuk kitalah. Karena itu mahkota kemuliaan yang disandangnya bukan untuk dirinya. Kita sudah membahas bahwa memang dia layak dipuji dan disembah. Jempol hanya bagi dia. Andai kata Anda mempunyai sesuatu karunia yang spektakuler, dan olehnya engkau memberikan jempol padamu, ingat baik-baik, jempol itu bukan padamu, tetapi berikan jempol itu kepada dia. Pada dialah kemuliaan, hormat, puji dan syukur. Layak dia menerima semua itu karena dia telah merendahkan dirinya paling rendah dan taat sampai mati di kayu salib. Itu sebabnya Allah menganugerahkan dia nama di atas segala nama, supaya dalam nama itu bertekuk lutut semua lutut yang ada di surga, di bumi dan di bawah bumi, dan mengaku semua lidah bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Karena dialah kita hadir dalam ibadah ini, karena dialah aku berdiri di mimbar ini menjadi wakil dan penyambung lidahnya. Karena dia dan karena dialah segala sesuatu diciptakan. Oleh dia, bagi dia kehormatan, kemuliaan, hormat dan puji, sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Karena itu jemaat kekasih, mahkota kemuliaan yang ia sandang itu mempunyai 3 pengertian. Dan inilah pengertian yang pertama. Pengertian yang pertama dari Yesus mahkota kemuliaan adalah berarti dalam dialah orang percaya dimuliakan. Mahkota kemuliaan yang dipegangnya berarti di dalam dia sajalah saya, saudara, yang percaya kepadanya dimuliakan, diberikan martabat, diberikan harga diri. Haleluya. Siapa di antara kita yang gerangan ingin hidup di dalam kehinaan orang lain? Jangankan dihina orang lain, dihina bina sendiri saja kita bisa ancam cerai. Dihina oleh suami kita saja kita bilang begini sama dia, emangnya kau kawin sama lu hanya untuk dihina-hina? Enak aja kau. Waktu kau melamar aku kau bilang kau akan mengasihiku dari pucuk rambut sampai ke telapak kaki dan mengarah ke jempol sebelah kiri. Haleluya. Siapa yang ingin dihina? Enggak ada seorang pun mau. Siapa yang ingin duduk dan dengarkan hinaan? Katanya Allahmu berkuasa, mana dia? Katanya Allahmu bisa menyembuhkan kau langganan rumah sakit. Katanya Allahmu bisa menyembuhkan, bisa berbuat banyak hal, bisa mencukupi segala kekuranganmu. Tapi kau makan saja susah. Haleluya, di mana Allah yang kau sembah? Haleluya, Tuhan tidak ingin dipijak-pijak. Tuhan tidak ingin dipermalukan. Firman Tuhan dengan tegas, Allah tidak ingin dihina. Karena itu apa yang ditabur orang akan juga dituainya. Karena itu saudara sekalian, Allah yang kita sembah itu, dia tidak ingin dicaci maki oleh siapapun dan oleh apapun. Karena itu mahkota kemuliaan yang disandangnya mempunyai pengertian bahwa orang yang bergantung pada Tuhan dan menjadikan Yesus Kristus sebagai Allah dan Tuhan satu-satunya, dia tidak dipermalukan. Dosa telah membawa malu dalam hidup manusia. Dosa telah membawa kehinaan. Dosa telah mencerai-beraikan manusia dari Allah. Dan segala berkat terpisah dari kita karena dosalah. Ratapan pasalnya yang kelima, ayat yang ke-16 lebih tegas menjelaskan hal yang satu ini. Ratapan 5 ayat 16. Dengar saya baca kitab Ratapan pasal 5 ayat 16. Mahkota telah jatuh dari kepala kami, wahai kami, karena kami telah berbuat dosa. Dengar saya baca ulang Ratapan 5 ayat 16.
mahkota telah jatuh dari kepala kami. Wahai kami, karena kami telah berbuat dosa. Pada dasarnya Tuhan menciptakan manusia, Dia taruhkan mahkota pada kepala mereka. Mahkota tanda harga diri, mahkota tanda kemuliaan, mahkota tanda bahwa ada penghargaan Allah bagi manusia. Dan penghargaan Allah diwujudkan dalam kalimat Imago Dei, sepeta segambar dengan diri Allah. Itulah mahkota kita. Mahkota kita adalah segambar dengan Allah. Masihkah ada lagi yang lebih mulia dari ini? Sudah tidak ada. Tidak lagi yang lebih mulia dari kalimat yang satu ini, sepeta segambar dengan Allah. Allah menciptakan kita sepeta segambar dengan dirinya. Itulah mahkota yang paling besar yang kita sandang. Tetapi mahkota ini jatuh karena manusia berbuat dosa. Sejak Adam nenek moyang kita jatuh dalam dosa, mahkota ini lepas. Mahkota kemuliaan itu jatuh. Lalu kehinaan pun datanglah, air mata pun datanglah, penderitaan. Eli, Eli, lama sabachthani, ya Tuhanku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku. Itu lalu menjadi jeritan kita. Kain kabung pun datanglah pada kita sebagai ganti dari sukacita Allah yang semestinya menjadi warna kehidupan kita. Jemaat kekasih, karena itu dosa telah menjatuhkan mahkota itu dari kepala kita. Siapa lagi yang akan mengembalikan mahkota itu? Seorang nabi pun tidak ada dijumpai untuk mengembalikannya. Seorang rasul tidak dijumpai untuk mengembalikannya ke kepala kita masing-masing. Tidak lagi seorang pengkhotbah yang sanggup mengembalikan mahkota itu ke kepada kepala kita. Mahkota itu hanya layak diambil oleh seorang yang kepalanya ditaruhkan mahkota duri sebagai gantinya. Dia memang menaruh mahkota duri pada kepalanya supaya mahkota yang jatuh itu kembali terpasang pada kepala kita. Dia mengenakan mahkota duri supaya kita mengenakan mahkota kemuliaan. Alkitab dengan tegas berkata bahwa Dia yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa ganti kita supaya kita yang berdosa dijadikan kemuliaan Allah di dalam Dia. Haleluya. Itulah Yesus Kristus yang kau beritakan hari ini. Karena Dia dan Dialah manusia kembali menemukan harga dirinya. Karena Dia dan Dialah saja, maka manusia kembali menjumpai dirinya yang sesungguhnya. Kalau saya di luar Kristus, saya tidak tahu diri. Karena itu, karena orang tidak tahu diri, lihat bini orang kira bini sendiri. Karena orang tidak tahu diri, lihat harta orang kira harta sendiri. Karena orang tidak tahu diri, maka dia melihat sesuatu yang jahat dianggapnya baik. Tetapi jika kita dalam Kristus, lalu kita mengerti apa yang baik itu baik dan yang jahat itu jahat. Kita belajar berkata ya di atas ya dan tidak di atas tidak. Karena kita di dalam Tuhan. Alkitab berkata hanya Yesus Kristuslah yang dapat mengembalikan kembali mahkota yang telah jatuh dari kepala manusia. Bacaan ratapan 5 ayat 16 tadi adalah ratapan dari seorang nabi yang bernama Yeremia. Dalam terjemahan lamanya disebutkan nudup Yeremia. Berarti keluh kesah jiwa dari seorang yang bernama Yeremia. Dalam keluh kesahnya itu dia melihat kita sekalian. Dia melihat manusia bahwa manusia telah jatuh dalam dosa dan hilang kemuliaan dari Allah. Dalam Roma 3 ayat 23 Rasul Paulus mengungkapkan ungkapan serupa. Dia berkata bahwa manusia telah berbuat dosa dan hilang kemuliaan dari Allah. Mahkota lambang dari kemuliaan itu telah jatuh dan hilang. Dan seorang menemukan kembali mahkota itu dan mengembalikan ke kepala kita. Oh, betapa jiwa kita bersyukurkan Dia. Betapa hati kita beria-ria akan Dia. Betapa kita mengangkat tangan dan berkata syukur Tuhan. Karena Engkau sajalah aku mengenal diriku. Aku mengenal siapa Engkau. Aku mengenal apa rencana kekekalan-Mu bagi diriku, keluargaku, dan apa tujuan Engkau jadikan aku di dunia ini. Banyak orang berjalan tanpa tahu apa hidup ini. Dia mengerti, dia tidak tahu apa sih tujuan hidup ini. Kenapa aku ada di kota Jakarta dan bukan di Balige? Kenapa aku ada di Jakarta dan bukan di daratan Cina? Kenapa aku ada di Jakarta dan bukan di New York? Kenapa bukan aku di sini? Aku kenapa ada di sini? Jangan bertanya. Saudara sekalian, Tuhan mempunyai maksud yang mulia bagi setiap kita sekalian. Dan saya percaya Tuhan mempunyai maksud bagi diri saya. Seorang anak desa yang diangkat dari desa dan dijadikannya pendeta di kota besar ini. Yang penuh dengan persaingan di dalam banyak hal. Tetapi saya sadar Tuhan punya maksud.
Tuhan punya maksud dengan masing-masing saudara. Jangan bersungut dan mengeluh kalau ada pencobaan melanda hidupmu. Jangan bersungut dan bertanya, suffering, why me? Penderitaan, kenapa aku yang mengalaminya? Jangan bertanya, karena segala sesuatu punya maksud. Tidak ada sesuatu di bawah kolong langit ini ditaruh Allah tanpa tujuan. Allah mempunyai maksud dan tujuan bagi setiap kita. Lihat itu dan busungkan dada ke depan. Dan hadapi hidup ini dengan senyum. Hadapi hidup ini bersama iman kepada Yesus Kristus yang sanggup melakukan segala perkara. Tidak berubah kuasanya kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Jemaat kekasih, karena itu kita tetap teguh kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dan akan terjadi, tidak ada satu pun yang dapat memisahkan orang percaya dari Tuhannya. Masalah kita lah masalah Tuhan. Penderitaan kita lah penderitaan Tuhan. Haleluya. Air mata kita lah mata Tuhan. Sakit kita lah sakitnya Tuhan. Haleluya. Karena Dia kepala dan kita tubuhnya. Mana adakah kau bisa pisahkan kepala dari tubuh? Kelingking kejepit di pintu, mulut ikut bicara. Satu kesatuan yang tak terpisahkan. Karena itu kau lihat hidup ini dari sudut pandang Tuhan melihatnya. Jangan kau melihat hidup ini dari sudut pandang opung melihatnya. Saya kalau pandang sudut pandang opung melihatnya, dia bilang begini sama kau, hei perlindungan pulang kampunglah kau. Ngapain kau di Jakarta sini nak merana? Di Tarutung kau bisa ambil bubu dan nangkap ikan. Haleluya. Saudaraku sekalian, karena itu hari ini kita melihat bahwa di dalam Dia sajalah mahkota yang telah jatuh itu dipulangkan kembali. Dan berbicara tentang mahkota kemuliaan berarti Dia kembali memulihkan hidup kita. Rezeki kita yang hilang dipulihkannya kembali. Rezeki yang dimakan oleh belalang, rezeki kita yang telah hilang dipulangkannya 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat. Karena itu Anda tidak bisa mencari jalan keluar di yang lain tempat kecuali hanya dalam Yesus Kristus. Karena itu kalau hari ini kau datang karena beban dan pergumulanmu dengar, kau datang pada alamat yang tepat. Kau datang pada alamat yang tidak salah. Karena di sinilah Dia pulihkan kita. Saya berdoa supaya gereja ini menjadi alat pemulihan bagi banyak kita. Saya berdoa supaya setiap hari ibadah kau datang kemari, kau menjumpai sesuatu yang kau tidak jumpai dimanapun dan oleh siapapun. Tetapi aku berdiri dengan penuh keyakinan. Aku berdiri dengan kesadaran penuh bahwa aku tidak berbicara sendiri. Aku tidak berkata-kata dari kekuatanku, tetapi kekuatan Dia yang berdiri bersamaku. Haleluya, aku berdiri dengan mantap hati. Aku berbisik kecil dalam dadaku, ya Roh Kudus, bantu aku berkata-kata. Bantu aku untuk berbicara mengatasnamakan dirimu. Dan saya percaya setiap kalimat yang aku keluar dari mulutku tidak datang sekedar datang, tapi datang dari inspirasi Allah, datang dari urapan kuasa Roh Kudus, dan kau duduk mendengarkannya. Haleluya, doaku mendahului firman berkata, jadikan bibirku menjadi bibirmu dan lidahku menjadi lidahmu, dan dengarkanlah. Jika lidah pendeta Yakob Nawai telah menjadi lidah Tuhan, mulutku menjadi mulut Tuhan. Kau duduk berjam-jam dengarkan aku berkhotbah. Kau tidak akan jemu dan tidak ingin pulang. Kau lupa makan, lupa minum, lupa istri, lupa suami, lupa semua, dan hanya ingat satu, Yesus Kristus yang tidak berubah, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Ngapain kita ada di sini kalau pikir dapur? Ngapain kita ada di sini kalau pikir utang? Ngapain kita ada di sini pikir penyakit kita? Ngapain kita ada di sini kalau kita pikir yang lain? Kita ada di sini tuh hanya pikir satu orang, Yesus Kristus yang mati dan bangkit dari antara orang mati. Ibadah punya kuasa. Nah, aku doakan itu jemaat kekasih. Aku tidak izinkan kau pulang tanpa kau mengalami apa-apa. Aku berdoa siang malam, aku udah gak pikir apa-apa lagi. Aku cuma pikir satu hal, bagaimana aku menjadi alat Tuhan yang perkasa tiap minggu di mimbar ini. Haleluya. Karena itu saudaraku sekalian jemaat kekasih, siapa lagi yang bisa pulangkan mahkota kita yang telah jatuh ini? Kecuali Tuhan Yesus Kristus saja. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-31 Rasul Paulus berkata begini. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. 1 Korintus 1:31 sekali lagi, karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Lalu kaitkanlah dengan Yeremia 9 ayatnya yang ke-28.
Yeremia 9 ayat 28 berkata, biarlah jangan orang kaya bermegah karena kekayaannya, biarlah orang kuat tidak bermegah karena kekuatannya, janganlah orang berhikmat bermegah karena hikmatnya. Tetapi jika kau hendak bermegah, bermegahlah karena yang berikut ini, yaitu jika engkau kenal aku Tuhan Allah. Jadi bermegah karena Tuhan itu bukan sombong. Bermegah karena hal-hal lahiriah identik sinonim sami mawon dengan kesombongan. Nah, itu sebabnya Allah melawan orang sombong, tapi berikan anugerah kepada orang yang rendah hati. Orang bermegah karena Tuhan berbeda dengan bermegah karena hal-hal lahiriah. Kalau kita bermegah karena hal-hal lahiriah, mengarah kepada identifikasikan diri sebagai yang nomor satu, yang paling teratas, yang paling termulia. Tetapi bermegah karena Tuhan berarti menempatkan dia di atas segalanya. Berarti berkata Tuhanlah segalanya. Dialah segalanya bagiku. Karena dialah aku ada sebagaimana aku ada. Jika kita bermegah kepada hal-hal lahiriah, itu berarti bermegah tanpa mahkota. Tetapi bermegah karena Tuhan berarti bermegah karena di kepala kita ada mahkota yang ditaruhkan Yesus Kristus. Mahkota kemuliaan. Dia menaruhkan mahkota itu. Dia membagikan sebagian kemuliaannya bagi kita. Dia bagikan kembali mahkota itu. Dia berkata, aku tidak saja pakai anakku, tapi pakai juga ini mahkotaku. Karena engkau sama dengan aku. Engkau diciptakan identik sama dengan imageku. Engkau diciptakan segambar dengan diriku. Karena itu bermegahlah karena Tuhan. Bermegahlah karena dia. Walaupun tidak ada apa-apa di kantong, bermegah. Karena kau punya Tuhan dan itu cukup bagi kita. Saudara sekalian, saya kemarin ini baru sadar sebuah mujizat yang Tuhan buat. Hari Sabtu yang lalu, sebelum hari Sabtu kemarin, saya telah minta sama kepala sekolah dari sekolah dasar dari gereja kita di sini, sekolah dasar, sekolah umum yang kita buka mulai dari playgroup, TK dan SD. Dan saya katakan kepada kepala sekolah, bikin surat kepada para orang tua untuk mengizinkan anaknya untuk tes suara. Karena saya rencana kami akan bikin suatu kor anak-anak yang akan menjelajahi dunia untuk Injil. Saya pernah melihat di Korea dan juga melihat di Taiwan. Pada tahun 75 pertama kali saya ke luar negeri, pertama kali naik pesawat. Pertama kali ke luar negeri. Jadi Bapak Ibu sudah bisa bayangkan betapa saya seperti orang dungu naik pesawat. Pertama kali naik pesawat bulan Agustus tahun 75. Mendapatkan tiket dari Korea secara mujizat karena saya ditentukan oleh Sinode Gereja Bethel Indonesia untuk mewakili Gereja Bethel Indonesia sekolah di Korea. Sasaran ambil Master of Art dalam bidang pertumbuhan gereja. Maka bulan Agustus saya diutus Sinode. Saya berkata kepada ketua Sinode, kenapa saya? Bukankah ada banyak orang yang bisa fasih berbahasa Inggris lebih dari saya? Dia bilang jangan banyak bicara. Ini masalah panggilan, masalah Tuhan. Jadi kau tidak usah tanya kenapa saya. Tanya Tuhan, kenapa Tuhan yang menentukan kau. Itu kata ketua Sinode sekaligus pendiri dari Gereja Bethel Indonesia, Bapak Pendeta Dr. Hail Senduk. Saudara sekalian, lalu saya berangkat. Itu pertama kali naik pesawat. Dan bayangkanlah, pertama kali naik pesawat, tidak tahu cara duduk di bangku pakai seat belt. Maka saya begitu pasang seat belt, saya copot-copot, dia nggak lepas-lepas. Keringat dingin keluar badan sepenuhnya. Saya pikir-pikir, ya Tuhan, apakah saya akan keluarkan kaki begini, tetapi bagaimana caranya? Saya udah stres. Karena pramugari belum datang, belum menerangkan bagaimana pasang seat belt dan bagaimana melepaskannya. Aduh, saya namanya baru pertama kali naik pesawat. Kecuali saya ini anak orang kaya, di mana bapakku bepergian dengan aku kemana-mana dan jelaskan padaku, sayang, cara pakai seat belt begini, cara melepaskannya begini. Lah kalau kita anak orang kaya, bisa diajar bagaimana naik pesawat. Ini kita anak petani miskin. Bapakku cuma pemabuk ulung, seminggu 2 kali tuntun dari jalan menuju ke rumah. Haleluya. Dan saya berdoa ngamin-amin. Karena seat belt gak lepas-lepas. Saya duduk lihat kiri, lihat kanan. Ya Tuhan, kalau ada orang yang pasang dan melepaskannya. Puji Tuhan. Saya lihat sebelah sana ada seorang melepaskannya. Saya bilang, oh cuman begitu gampang, ya ampun. Cuman dorong gespernya doang. Ya haleluya. Sudah selesai. Itu pertama kali. Pertama kali juga nginap di hotel berbintang di Kowloon, Hong Kong. Pesawat tidak bisa sambung ke Korea karena sudah malam.
Maka pilot umumkan bahwa kita overnight di Hong Kong. Maka mereka mulai keluar, penumpang keluar. Saya lihat satu orang yang jangan sampai hilang jalan. Saya ikutin dia aja. Dia berhenti, saya berhenti. Dia jalan, saya jalan. Dia masuk antre paspor, saya juga antre. Saya lihat dia keluarkan apa? Paspor, saya keluarkan juga. Dia antre. Dia maju kemana? Saya ikut terus. Buntutin. Dia naik mobil, saya naik mobil. Hilang-hilanglah pikir saya, kata. Yang penting saya sudah tanya dia mau ke Korea, betul. Jadi saya ikut terus. Sampai di hotel di Kowloon. Wah, berlantai, keren punya. Semua sudah dapat breakfast coupon. Sudah dapat key, room key untuk masuk di ruangan. Semua sudah naik lift. Saya lagi putar-putar di lobi saja. Saya pikir ini mana tangga untuk naik ke atas. Karena asumsi pikiran saya tinggal di asrama kan naik ke lantai atas kan pakai tangga. Saya pikir ini mana tangga, saya lihat kiri lihat kanan, yang nggak ada. Saya mondar-mandir aja kayak ayam mau bertelur nggak dapat tempat. Kau boleh tertawa jemaat kekasih, tapi inilah pengalaman pendeta. Oh sekarang mas saya canggih. Oh sekarang mau bagaimana saja, doilah. Ke luar negeri berkali-kali. Dan maaf saudara, permisi dulu nih, minggu depan masih ada saya khotbah sekali karena perjamuan suci. Sudah gitu tanggal 4 saya berangkat ke Cina. Saya harus berkhotbah di Anhui, dibawa di gereja underground church, gereja bawah tanah. Ada 500 pemimpin yang terdiri seperti mereka tuh sel-sel group leaders. Mereka pemimpin-pemimpin sel. Mereka kumpul di sana untuk mendengar saya berkhotbah. Jadi saya mau datang seperti pimpin som bagi mereka. Mereka sudah kasih tahu saya mesti berkhotbah satu hari 10 jam. 4 jam pagi, 4 jam pagi sampai siang, dan sore 4 jam dan malam 2 jam. 10 jam saya mesti berkhotbah. Dan tidak boleh datang pakai nama asli. Saya mesti datang pakai nama Tionghoa. Dan nama Tionghoa aku kau tahu apa namaku? Han Nu Hui. Iya. Apa? Han Nu Hui. Iya. Itulah nama Tionghoaku. Jadi aku Hitachi, hitam tapi Cina. Haleluya. Aku Hitachi, hitam tapi Cina. Namaku Han Nu Hui. Han dari Hangguo, dari Korea. Nu kerja keras. Hui besar. Jadi arti namaku adalah pulang dari Korea, kerja keras, jadi besar. Benar juga kan? Pulang tahun 78, kerja keras, gereja jadi besar. Jadi namaku cocok dengan karakterku. Han Nu Hui. Iya. Jadi sebentar pegang tangan di pintu bisa bilang, Han Musa. Haleluya. Jadi sekarang om pendetamu ini udah canggih. Wah, tidur gak kayak dulu lagi. Ngeringkuk di karpet, nggak lagi bakalan. Karena itu Lady Burton berkata manusia itu cuma ada 3 golongan. Lady Burton membagi manusia dalam 3 kategori. Yang pertama, ada manusia yang bernama orang bodoh dan tidak tahu kebodohannya. Ini orang bebal, jauhi dia, jangan bergaul dengan dia. Dan orang bebal kata Alkitab lebih jahat dari singa betina yang kehilangan anak. Karena itu Alkitab berkata lebih bagus jumpa singa di jalan daripada jumpa orang bebal dalam kebodohannya. Jadi orang bodoh yang tidak mengerti kebodohannya ini orang bebal. Jauhi diri, jauhkan dia, jangan bergaul dengan dia. Yang kedua, orang bodoh yang tahu kebodohannya dan tidak berbuat apa-apa. Ini orang yang sedang tidur, bangunkanlah dia. Golongan yang ketiga, orang bodoh yang tahu kebodohannya dan menemukan jalan keluar dari kebodohannya. Pendetamu ini sudah ada pada status yang ketiga. Aku orang bodoh, tapi tahu kebodohanku dan aku menemukan jalan keluar daripadanya. Dan perlu kau belajar sesuatu dari orang yang demikian. Itulah orang berhikmat. Orang bodoh yang tahu kebodohannya dan menemukan jalan keluar dari kebodohannya. Itu orang berhikmat. Belajar sesuatu daripadanya. Itu kata Lady Burton. Nah saudara sekalian, karena itu saya pergi. Dan begitu saya pergi ke Korea, mampir di Taipei juga. Jadi sebelum saya pergi ke Korea itu, saya diminta sama salah satu majelis untuk ke Taipei. Jadi kita sambung ke Taipei sebelum ke Korea. Sampai di Taipei, anak-anak daripada bendahara yang pegang uang keuangan gereja dulu waktu gereja masih kecil, dia bilang sama saya, Om pingin gak tahu melihat kor anak-anak? Saya bilang boleh. Begitu saya sampai di situ di suatu hall yang besar, tertata rapi, dengan akustiknya yang begitu well arranged, tertata rapi.
saya melihat hampir kurang lebih 75 anak menyanyi dengan begitu dahsyatnya. Menyaksikan itu saya berdoa, Tuhan, jika Engkau izinkan hambamu ini kembali ke tanah air dan menggembalakan gereja, aku rindu ada kor anak-anak seperti ini. Dan kemarin hari Sabtu, Rido Hehanusa, seorang konduktor yang cukup beken di negeri ini sekarang, saya undang dia untuk datang tes suara anak-anak ini. Dan mereka datang. Dan dengan piano dia tes satu-satu anak-anak ini. Dan saya jelaskan kepada mereka, kalau dalam seleksi ini tidak terpilih, jangan berkecil hati. Karena kita akan kembangkan kepada juga main viol, main harfa. Untuk persiapan kepada gereja 10.000 nanti, di malam ibadah ada orkestra. Dalam ibadah ada kor anak-anak yang menyanyi, memuji dan memuliakan Tuhan. Dan kami targetkan nanti mula pertama untuk Rusia nanti, konferensi AMA di Rusia. Maka mereka akan muncul. Mereka harus bawa alat-alat yang bernama kulintang, angklung dan gamelan. Dan mereka akan menyanyi kor untuk di sana. Di konferensi misi yang ke-9 dari AMA, Asia Mission Association. Dan mereka harus menyanyi di sana. Dan saya tanya kepada Saudara Rido, butuh berapa orang saja untuk bentuk kor seperti ini? Dia bilang cukup 30 sampai 40 sudah luar biasa. Dan kami akan tampilkan anak-anak secara profesional menyanyi, karena anak-anak itu hanya 2 suara saja. Paling tinggi itu 3 suara. Mereka tidak kenal bass, tidak ada suara bass di anak-anak. Yang ada cuman hanya 2 suara yang dibagi. Paling 3 dikembangkan 3. Jadi berarti mudah melatih anak-anak ini. Dan saya percaya Tuhan akan mewujudkan mimpi yang aku telah doakan. Bayangkanlah dari tahun 75 menjadi tahun 2002. Berarti 27 tahun visi itu baru terwujud. Memang mewujudkan visi itu bukan perkara gampang. Dia makan waktu. Success takes time. Jangan pingin menjadi orang hebat mendadak. Jangan pingin menjadi orang kaya mendadak. Segala sesuatu makan waktu. Karena kau pingin kaya mendadak, makanya kau korupsi, kau roba bon, kau nipu kanan, nipu kiri. Jauhkan diri dari semua itu. Mulai dari merayap, mulai dari bawah. Dan lihat Tuhan mengangkat orang-orang. Dan kembali meletakkan mahkota yang jatuh karena dosa itu pada kepala setiap kita. Dan saya bersyukur, saya melihat itu terjadi. Saya tutup mata, saya telah melihat bagaimana anak-anak itu menyanyi di berbagai negara. Mereka akan muncul di berbagai negara dan menyanyi memuji Tuhan. Saya sudah tetapkan kepada Rido, mari kita bentuk satu kor yang bisa menyanyi keliling dunia untuk membawa nama Yesus Kristus. Saya sudah keliling dunia membawa berita dengan mulut sendiri. Mari kita bawa nama Yesus dalam bentuk yang lain. Dan dia begitu dengar kalimat begitu dari saya, dia nyeletuk. Dia bilang, sesungguhnya karya semacam ini telah kami kerjakan dalam apa yang bernama Natania Choir. Ada satu kelompok penyanyi yang bernama Natania. Mereka telah menjelajahi 24 negara hanya karena Injil Yesus Kristus. Dan Saudara Rido inilah yang menjadi pemimpin untuk kondak mereka di mana-mana. Sudah 24 negara. Dan saya berkata kepada dia, apakah di Jakarta ini tidak ada kor anak-anak? Ada, kata dia. Di sekolah Pelita Harapan ada. Tapi mereka tidak punya visi dunia. Mereka cuma visi untuk kelompok sekolah itu aja. Hanya untuk di gereja tertentu. Mereka tidak punya visi untuk visi dunia. Saya berkata cocok. Hari ini Tuhan pertemukan kau dengan aku untuk bentuk satu kor untuk dunia. Kor anak-anak. Karena mendidik anak-anak jauh lebih mudah daripada orang tua. 2 hari yang lalu pun seorang penting dari Departemen Agama telepon saya. Dia sudah jadi mantan. Dan dia berkata kepada saya, Pak Yakob Nawai, apa kabar? Baik Pak. Masih ingat saya? Ingat betul. Saya sekarang sudah tidak lagi Departemen Agama. Bapak kerja apa? Kata saya. Jadi saya sekarang buka yayasan. Yayasan saya hanya untuk membina guru-guru sekolah minggu untuk mendidik anak-anak. Dan perlu Bapak tahu informasi bahwa anak-anak dari umur 4 sampai 14 tahun menyerap sesuatu termasuk firman Allah itu 85%. 85% anak-anak 4 tahun sampai 14 nyerap firman Tuhan itu 85%. Sedangkan orang tua di atas umur itu nyerapnya cuma 4%. Karena itu begitu sudah dengar khotbah melotot ke depan, tapi pulang suami tanya, khotbah pendeta tadi apa? Gua kagak tahu.
Tapi melotot ke depan. Tapi tidak ada di sini, yang kumaksudkan ini di Bangladesh. Haleluya. Saudaraku sekalian, karena itu dia lapor sama saya. Dan dia bilang, Pak Yakob tahu kami juga pelayanan di penjara. Oh ya. Dan dia bilang di penjara sekarang ini ada orang yang masuk di penjara itu 20% adalah orang Kristen. 20% dari penghuni penjara ada orang Kristen. Yang namanya Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Haleluya. Dan dia bilang di antara penghuni penjara itu 50-60% terlibat narkotika. Berarti dunia kita ini dunia bermasalah. Siapa lagi pegangan kita kalau bukan Tuhan Yesus Kristus yang memberikan mahkota kemuliaan kepada kita. Nah karena itu saudara, saya berdoa dan saya bilang sama dia bahwa luar biasa. Bapak memberikan masukan kepada saya karena saya sedang terbeban untuk anak-anak sekarang. Dan haleluya, kita targetkan untuk dari anak-anak ini akan keluar satu core anak-anak yang menyanyi keliling dunia. Dan saya bilang mari kita pilih supaya tanpa mengganggu pelajaran mereka, maka dia bilang kita pilih pada waktu libur sekolah. Jadi pada waktu mereka libur 1 bulan itu kita keliling dunia. Negara mana dulu yang kita jelajahi? Saya bilang kalau cuma sekedar cari negara gampang. Saya punya banyak pendeta-pendeta top internasional. Tinggal saya email, saya fax mereka, tinggal atur schedule kapan kita berangkat. Di Rusia kita berangkat, Amerika kita berangkat, di Cina kita berangkat, di Taiwan kita berangkat, Korea apalagi. Haleluya. Jadi doakanlah supaya ini visi boleh sungguh-sungguh hanya untuk Yesus dan kerajaannya. Tidak ada sasaran yang lain. Sasaranku cuma satu saja. Bagaimana supaya Tuhanku semakin ditinggikan. Bagaimana supaya visi tiap lutut bertelut, tiap lidah mengaku bahwa dia adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah yang adalah Bapa. Karena itu, jika kita melakukan itu saudara, haleluya, kemegahan akan Tuhan mesti menjadi hiasan kepala kita. Kemegahan akan Tuhan mesti menjadi pakaian kita. Mazmur 4 ayat 7 berkata, banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami ya Tuhan. Dengar sekali lagi. Mazmur 4 ayat 7. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami ya Tuhan. Pemazmur menyadari, siapakah manusia yang bisa menghadirkan yang baik pada kita? Jawabannya tidak ada. Karena itu diangkat muka dan dia berkata, sinarilah aku dengan wajah-Mu. Karena hanya Engkau sajalah yang menampakkan yang baik bagiku. Engkau sajalah yang menampakkan yang mulia, yang kudus, yang suci. Barang apa yang baik, yang indah, yang mulia. Engkau sajalah yang bisa menghadirkan dan menampakkan di depan mataku. Itu yang pertama. Yesus Kristus mahkota kemuliaan. Artinya berarti dalam dialah orang percaya dimuliakan. Yang kedua, Yesus Kristus mahkota kemuliaan berarti dalam dia sajalah orang percaya mendapat kuasa. Yesus mahkota kemuliaan sekali lagi berarti dalam dia sajalah orang percaya mendapat kuasa. Dalam ayat 6 dalam bacaan Yesaya 28 hari ini, dengar saya baca ayatnya. Ayat 6 Yesaya 28 yang kita baca tadi ayat 5-nya. Ayat 6-nya berkata akan menjadi roh keadilan bagi orang yang duduk mengadili. Dan menjadi roh dan menjadi roh kepahlawanan bagi orang yang memukul mundur peperangan ke arah pintu gerbang. Di situ disinggung tentang dua kuasa. Kuasa untuk mengadili dan kuasa untuk berperang. Saudara sekalian, berarti jika Tuhan bekerja, ada dua unsur terjadi dalam diri kita, yaitu kita dipulihkan. Keadaan sosial, pengadilan yang baik, segala sesuatu berjalan lancar berarti rakyat penuh dengan keadilan sosial. Sosialnya mantap, makmur, diberkati, berlimpah-limpah. Kita sedang menggumuli doa Yabes. Doa Yabes dalam 1 Tawari 4:10 doa pertama berkata, berkati aku berlimpah-limpah. Berarti kelimpahanlah target Allah. Dan Allah saja yang akan dan sanggup memberikannya. Karena itu jika Yesus Kristus kita tinggikan,
Jika Yesus Kristus menjadi mahkota kemuliaan kita, maka yang pertama kita dipulihkan ialah keadilan. Keadilan sosial. Kita dipulihkan makan, minum, dan pakai kita. Tuhan tidak izinkan kita untuk menderita. Makan saja tidak. Maka dikatakan oleh Kristus dalam khotbah bukitnya, tengok burung yang ada di udara. Tidak menanam, tidak mencangkul, tapi Bapamu di surga memeliharakan mereka. Apatah lagi kamu. Karena itu hari ini kita minta dari Tuhan doa Yabes untuk dipulihkan, digenapi dalam kita. Kita diberkati berlimpah-limpah supaya kita bisa memberkati pekerjaan Tuhan, supaya kita bisa membantu pembangunan gereja, supaya kita bisa membantu misionaris, mengirim hamba Tuhan di mana-mana dan memberitakan Injil pada mereka. Haleluya. Saudara sekalian, bulan April nanti dalam perayaan Paskah kita akan didatangi oleh misionaris dari Rusia di Moskow yang kita bantu dia selama ini. Kita mensponsori dia $500 setiap bulan. Berarti 5 juta rupiah per bulan kita bantu misionaris di Rusia. Berarti sudah ada GBI Mawar Saron di Moskow. Tidak perlu ada nama Mawar Saron di Moskow, tidak perlu. Karena kita tidak bangun kerajaan kita, kita bangun kerajaan Allah. Dan pendeta Michaelnya akan datang kemari bersama istri dan anaknya. Kami telah kirim 3.000, gereja telah kirim $3.500 untuk membantu tiket mereka bertiga. Itu berarti hampir 40 juta rupiah kita kirim pada mereka. Memang kita butuh uang, amin untuk itu. Kita akan bangun gereja dengan dana 33 miliar, amin untuk itu. Tapi tidak berarti kita punya kebutuhan dan kita tidak membantu pekerjaan Tuhan. Salah besar pandangan itu. Justru dengan memberi kepada kita diberi, dengan menolong kita tertolong, dengan menghibur kita terhibur, dengan membangkitkan orang lain dari kematian, kita dibangkitkan Tuhan dari kematian hal, banyak hal. Kematian rezeki, kematian kesehatan, dan kematian lainnya. Saudara sekalian, karena itu kita kirim. Dia akan datang kemari. Dia akan bersaksi tentang bagaimana dia bertobat. Bagaimana dia seorang mata-mata tentara komunis yang bertobat. Dan dia sekarang menjadi alat Tuhan yang perkasa. Dan haleluya, dalam email untuk mengatakan bahwa kami telah kirim $3.500. Maka dalam email juga saya berkata kepada pendeta Kim di sana, tolong cari seorang guru musik yang bisa mengajar orkestra. Karena di Rusia, Moskow itu alat-alat musik seperti itu merupakan mainan hari-hari. Ya mereka mahir dalam bidang-bidang yang begituan. Karena itu saya minta tolong kirim seorang untuk jadi guru musik, laki atau perempuan, mana-mana saja. Asal yang penting mencintai anak-anak. Dan kirim dia kemari, kami akan gajikan dia sebagaimana layaknya di Rusia dapat gaji. Supaya dia mendidik anak-anak ini, membimbing kepada kor dan orkestra yang kita akan mainkan di dalam gereja 10.000 nanti. Saudaraku sekalian, karena itu saya melihat bahwa visi dunia, kuasa yang Allah beri, kuasa untuk mengikat dan mengorak, kuasa untuk meminta, kuasa untuk berperang. Karena musuh kita bukan darah dan daging, tapi musuh kita adalah penguasa-penguasa jahat yang ada di udara. Dan hanya itulah yang kita perangi. Mazmur 144 yang kita doakan pada waktu malam tutup tahun. Apa ayat satunya berkata? Latih tanganku untuk berperang. Berperang dalam pengertian untuk melawan kuasa-kuasa yang bukan daripada Allah. Kuasa yang menghancurkan nikah kita, kuasa yang menghancurkan kesehatan kita, kuasa yang menghancurkan rezeki dan nafkah kita. Perangi, lawan. Dan itu hanya terjadi kalau Yesus yang memegang tahta kemuliaan, yang memegang mahkota kemuliaan, membagikan sebagian kemuliaan itu. Karena dengan kuasa mengikat kita dimuliakan, dengan kuasa mengorak kita dibanggakan, dengan kuasa meminta dalam namanya, lalu perkara-perkara yang mujizat, yang serba ajaib dihadirkan Allah dalam diri kita, pelayanan kita, keluarga kita, karya dan bisnis kita. Lalu dia dimuliakan, lalu kemuliaan itu diberikan pada kita. Karena itu kuasa untuk mengikat, kuasa untuk menciptakan sesuatu yang mensejahterakan kita dan membawa pada kita kemuliaan bagi namanya. Kisah Rasul 1 ayat 8 berkata bahwa kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus datang ke atas kamu. Apabila Roh Kudus datang ke atas kamu, maka kamu akan menerima kuasa. Yesus yang mulia itu telah pergi berada di surga, dan dia kirim Roh Kudus mewakili dirinya. Dan pekerjaan Roh Kudus yang pertama adalah memberikan kita kuasa. Dan kalau Roh Kudus bekerja dalam diri seseorang, maka 3 hal terjadi dalam diri orang itu. Yang pertama, pikirannya dibersihkan. Pikirannya jernih dan murni.
Pikiran yang jernih dapat membantu seseorang untuk menilai dan menimbang sesuatu sebelum keputusan diambil. Karena itu dalam ayat 6 tadi katakan mengadili. Mengadili berarti mengambil keputusan. Ada vonis yang perlu dijatuhkan. Tapi sebelum vonis dan pengadilan dijatuhkan, maka perlu pertimbangan. Ada hal yang perlu ditimbang, disimak, dipikirkan matang-matang. Supaya tidak keliru putusan itu. Tidak salah putusan itu. Maka pertimbangan itu hanya ada kalau Tuhan berkarya dalam kita. Alkitab dengan tegas berkata, adakah di antara kamu yang kurang hikmat? Hendaklah dia memintakannya dari Tuhan. Berarti kepintaran ditawarkan dunia, tapi hikmat ditawarkan Allah. Dan hikmat itu merupakan yang tertinggi sudah dari semua ilmu yang dimiliki dan dikenal manusia. Kita butuh hikmat dalam hidup kita. Karena itu Alkitab berkata, Allah memakai orang bodoh mempermalukan orang pintar. Allah memakai orang lemah mempermalukan orang kuat. Apa gerangan itu? Karena mereka bergantung kepada Tuhan. Maka hikmat Allah turun di atas mereka. Sehingga keputusan mereka lebih hebat dari keputusan orang bergelar. Tindakan mereka lebih bijaksana dari orang-orang yang mempunyai gelar di muka dan di belakang nama mereka. Karena itu saudara, tidak ada pilihan lain bagi kita. Kecuali kita minta kuasa dari tempat yang paling tinggi dari atas. Roh Kudus dicurahkan di atas kita. Maka yang pertama, dia berikan pada kita pikiran yang jernih. Untuk kita bisa menimbang, memikir, dan memutuskan sesuatu. Dan itu saja yang kita perlukan dalam hidup ini. Yang kedua yang dikerjakan Kristus lewat rohnya. Sebagai impartasi kuasanya bagi kita. Maka yang kedua adalah hati yang berani. Ayat tadi dalam ayat 6 dikatakan, dan memberikan pada kita roh kepahlawanan. Berbicara soal seorang pahlawan, berarti seorang yang gagah berani. Pahlawan itu orang-orang berani. Orang-orang yang gak takut-takut. Masih ingat Gideon? Waktu dia bawa tentaranya berperang. Allah bilang sama Gideon, tentaramu terlalu banyak. Suruh mereka pulang yang takut-takut. Yang masih pikir bini, masih pikir rumah, pikir ladang dan sawah, masih pikir kambing domba, suruh pulang. Maka dia bilang pada mereka, hei, siapa yang masih mikir-mikir bininya pulang. Siapa yang masih pikir-pikir rumahnya pulang. Pikir lagi ini itu pulang. Pulang sebagian besar. Tinggal sedikit. Tuhan bilang masih juga banyak. Suruh mereka minum air. Cara minumnya menentukan siapa dia. Kalau dia minum seperti anjing atau minum secara manusia, cara minumnya lah yang menentukan siapa dia. Pilih. Maka cuma sedikit sekali orang yang menjadi panglima perang. Nah, ini orang-orang yang berani mati punya urusan. Orang-orang yang pasang dada ke depan. Orang-orang yang gak cengeng. Orang-orang yang baru masalah sedikit aja, aduh. Baru digigit nyamuk aja, nangis seminggu, ganti henti. Baru digigit nyamuk, nangis seminggu, apalagi digigit oleh ular naga. Orang yang gagah berani, yang namanya pahlawan. Hati berani. Nah, saudara sekalian, gimana? Menghadapi tahun ini harus berani saja. Pasang dada ke depan. Biar gak ada duit, jalan kayak orang kaya raya. Biar sakit mau mati-mati, jalan kayak orang sehat walafiat. Pasang dada ke depan. Sampai tabrak tiang listrik, baru sadar, tiang listrik. Haleluya. Roh Kudus bekerja dalam diri seseorang, hatinya besar. Kalau orang yang hatinya kecil, pikirannya sempit, masalah kecil dibesar-besarkan. Apalagi masalah besar. Bisa-bisa kita mati cuman karena masalah bunuh kita. Orang yang berani, yang besar dianggap kecil, yang kecil dianggap nggak ada. Hidup ini punya prinsip. Berani, Roh Kudus berjernihkan pikiran, dia besarkan hati. Tindakan berani mesti ada. Haleluya, saya tantang kita semua hari ini memiliki hati yang berani. Perkara-perkara besar ada di depan kita. Tanggal 2 Juli, Choi Yong-gi, gembala sidang gereja terbesar di dunia, akan datang meletakkan batu pertama pembangunan gedung yang bisa nampung 10.000. Ini perkara besar. Ini berani mati. Insinyur berkata sama saya, Pak Pendeta, sampai potong pita untuk peresmian gedung ini biayanya 33 miliar. Saya lihat Tuhan. Tuhan, Kaulah yang punya langit dan bumi. Kaulah yang tahu siapa yang layak kau pakai
untuk menyumbang baitmu ini. Saya tidak lihat uang, saya lihat Tuhan. Dan saya berani, saya yakin Tuhan akan mewujudkan. Ini cuma masalah waktu, lambat atau cepat. Tuhan akan membuktikannya. Setiap pagi habis doa saya jogging di lokasi ini sembari berdoa, sembari menengking-nengking. Saya bilang, Tuhan, Kaulah yang punya langit bumi, lautan dan segala isinya. Biarlah Tuhan lewat bangunan ini namamu dipuji dan dimuliakan. Kita hari Selasa dan hari Rabu nanti kita akan ada KKR misi. KKR misi artinya KKR di mana kita mendapatkan ide misi. Misi artinya mengutus misionaris keluar. Gereja kita harus kirim misionaris. Sekarang kita sudah belajar mensponsori orang lain di luar dulu. Jadi nanti kalau 2 minggu akan datang saya ke Anhui, kami harus bantu di sana hampir 75 juta untuk membebaskan sebidang tanah dan bangun gereja buat mereka. Gereja di sana tidak bisa dibangun seperti gereja di sini, ada toren, ada salib yang besar. Mereka bangun cuma seperti gudang saja untuk hanya bisa menampung orang beribadah. Dan saya berdoa supaya gereja kita ini gereja bagi dunia. Seperti doa daripada Salomo dalam bait Allah. Tuhan, jika rumah yang kubangun ini ada orang lain yang bukan umatmu datang berdoa, dengarkanlah dari surga. Supaya ujung-ujung bumi mengenal akan namamu. Doa saya, ngapain kita bangun gereja ini cuma sekedar sebagai suatu pameran. Sebagai suatu monumen, sebagai suatu kenangan. Tidak, itu bukan tujuan kita. Saya berdoa, Tuhan jadikan gereja kami gereja besar. Kalau dia besar dia bisa buat banyak. Kalau gereja kecil bisa buat apa? Hidupin pendeta aja tidak mampu, apalagi mau berbuat sesuatu buat orang lain. Tapi kalau gereja besar, dia bisa buat banyak hal. Dia bisa kirim misionaris, dia bisa bikin ini itu. Biar dunia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dan inilah target saya. Apa saja kita buat, asal Yesus Kristus dimuliakan, kerajaannya ditegakkan, banyak jiwa diselamatkan. Saudara sekalian, karena itu saya tantang kita sekalian, mari mempunyai hati yang besar, hati yang berani. Walaupun tidak ada duit, berani bangun gereja. Walaupun tidak ada duit yang banyak, berani untuk memikirkan perkara-perkara besar. Roh Kudus berbuat sesuatu, asal sasarannya jelas untuk Yesus Kristus dan kemuliaannya. Tapi kalau kita bangun sesuatu untuk gagah-gagahan, semua orang bilang hebat Bapak itu, luar biasa gereja itu. Dijauhkan Allah gerangan. Tuhan gak bakalan bantu kalau itu sasarannya. Tapi kalau untuk Tuhan Yesus, supaya kita bisa berbuat banyak hal untuk Dia dan pekerjaannya. Saya terlalu yakin Dia berdiri di depan, Dia berdiri di belakang, kanan kiri kita, mengitari kita dengan kekuatan kuat kuasanya. Roh Kudus memberikan hati yang berani. Yang ketiga, Dia memberikan tangan yang kuat untuk bekerja bagi Dia. 1 Petrus pasalnya yang ke-15, 1 Korintus pasal 15 ayat 10. Sekali lagi 1 Korintus 15 ayat 10. Rasul Paulus berkata, aku telah bekerja lebih keras dari mereka. Aku telah bekerja lebih keras dari mereka. Rupanya sukses tidak bisa dipisahkan dengan kerja keras. Saya melihat dalam banyak kehidupan rekan-rekan seprofesi dengan saya. Rekan-rekan hamba Tuhan. Sama-sama tamat dari sekolah Alkitab. Sama-sama dapat gelar. Sama-sama diwisuda. Mereka begitu-begitu saja. Karena mereka kerja kurang keras. Sayang tenaga. Malas-malasan. Merono, mrene, mangan. Wis mangan, turu. Wis turu, merono, mrene. Wis merono, mrene lagi. Itu mereka gak maju-maju. Mereka terlalu santai. Tapi mari Rasul Paulus berkata, aku bekerja lebih keras dari siapapun. Yesus Kristus berkata, kalau orang ajak kau berjalan 1 mil, berjalan dengan dia 2 mil. 2 mil berarti mau tambah sedikit, mau repot dikit, mau capek dikit. Kita kurang maju. Karena apa-apa, capek. Kalau capek dikit memang kenapa? Kalau repot sedikit memang kenapa? Mari mau capek dikit, mau repot dikit, mau ngantuk dikit. Dan kita akan melihat keajaiban Tuhan buat. Roh Kudus datang, Dia bantu pikiran, Dia bantu hati, dan Dia bantu tangan untuk bekerja. Kerja buat Tuhan,
terlalu manis. Biar pikul salib terlalu manis. Yang terakhir, lalu kita mau pulang. Karena kata pulang itu enak kita dengar. Yesus mahkota kemuliaan. Berarti hanya Dia sajalah yang dapat membalas segala perbuatan kita kepadanya dengan berbagai pahala dan mahkota. Dalam Yesaya pasal 28 ayat 1 ini ada mahkota lain yang digambarkan sang Nabi. Dengar saya baca ayat 1 Yesaya 28. Celaka atas mahkota, garis bawahi, celaka atas mahkota kemegahan pemabuk-pemabuk Efraim, atas bunga yang sudah mulai layu dan di perhiasan kepala mereka yang indah-indah, yaitu kota yang terletak tinggi di atas bukit, di atas lembah yang subur, yang penuh peminum anggur yang sudah bening. Ada mahkota lain, mahkota kemegahan karena dunia, mahkota karena pemabuk-pemabuk Efraim, mahkota oleh karena sesuatu yang subur di lembah dan sesuatu yang ada di bukit dipandang mata. Manusia bermegah karena yang demikian. Tapi ada mahkota lain yang Alkitab janjikan, mahkota yang diberikan oleh Kristus pemegang mahkota kemuliaan. Yang pertama, mahkota kemegahan karena kita bawa jiwa. 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-19. Sekali lagi 1 Tesalonika 2 ayat 19. Rasul Paulus berkata kepada jemaat Tesalonika, siapakah dan apakah kemegahan kami? Dikala Kristus datang, kamulah. Dia tunjuk kepada jemaat Tesalonika, orang-orang yang dia menangkan untuk Injil, dia menangkan untuk Kristus, maka mereka adalah kemegahannya. Dia berkata, kamulah kemegahanku nanti kalau Yesus Kristus menampakkan dirinya. Berarti jika kita menang jiwa, kerja buat Tuhan terlalu manis, biar pikul salib terlalu manis, membawa jiwa kenal kepada Tuhan, mahkota akan kita dapatkan. Mahkota apa? Mahkota kemegahan, bermegah di hadapan Allah karena ada jiwa-jiwa yang kita selamatkan. Mari bikin tekad bawa satu jiwa dalam tahun 2002 ini kepada Allah dan kerajaannya. Mahkota yang kedua, mahkota karena kita disiplin, mahkota karena ikut aturan main. 2 Timotius 2 ayat 5. Rasul Paulus berkata kepada Timotius bahwa hidup percaya itu ibarat seorang olahragawan yang akan mendapatkan mahkota kalau dia ikut aturan main. Ada mahkota yang karena orang-orang tahu aturan main. Artinya siapa yang pantas dihormati, siapa yang pantas menerima sanjungan, berikan sanjungan kepadanya. Siapa yang layak mendapatkan terima kasih, berikanlah terima kasihmu kepadanya. Berarti hidup dalam disiplin, hidup dalam aturan main. Kalau kita keluar dari aturan main, maka kita tidak dapat mahkota. Yang dapat cuma hinaan, yang dapat cuma PHK, dicaci maki. Tapi kalau kita ikut aturan main, aturan dalam kantor, aturan rumah tangga, aturan di gereja, aturan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, pasti ada mahkotanya, ada kemuliaannya. Sebelum kita dapatkan pada tangan Tuhan Yesus Kristus, pemilik mahkota kemuliaan. Kita di sini pun sudah merasakannya. Orang-orang memuliakan kita, orang-orang kasih jempol, dan kita berkata bukan pada aku, tetapi pada Dia yang memberikan karunia itu. Berarti saudara bayangkan, ada mahkota lain yang bernama mahkota karena disiplin, mahkota karena kita ikut aturan. Kalau orang tua perlu dihormat, kita hormati. Adik kita yang perlu kita tolong, kita tolong. Ada aturan-aturan dalam rumah tangga, ada aturan-aturan dalam kampung, ada aturan-aturan dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara. Ada hukum yang mengatur, ada aturan main yang ditetapkan. Dan kalau kita ikut aturan-aturan ini, seperti seorang olahragawan, ikut aturan main. Badminton jangan pakai kaki, bola kaki jangan pakai tangan, bertinju jangan pakai gigi. Mike Tyson pakai gigi, makanya dia gigit Holyfield punya kuping buntung satu. Di onslah karena tidak ikut aturan main. Saudaraku sekalian, kalau kau ikut aturan main, ada mahkotanya, ada pahalanya. Belum sampai di sana saja, sudah di sekarang kita dapatkan. Ada mahkota lain lagi. Mahkota karena menggembalakan orang lain. 1 Petrus 5 ayat 4 berkata, hai gembala-gembala, janganlah kau menggembalakan domba-domba Tuhan seperti biasa-biasa.
kau ambil bulunya, kau makan dagingnya, tapi kau tidak menggembalakan umatku. Berarti ada orang-orang yang bertanggung jawab penuh. Sebagai gembala ada tanggung jawabnya. Sebagai ibu rumah tangga ada tanggung jawabnya. Sebagai bapak rumah tangga ada tanggung jawabnya. Tanggung jawab menggembalakan. Tanggung jawab di mana kita mengembangkan karunia yang Allah berikan pada kita. Sebagai guru, sebagai gembala, sebagai suami, istri, sebagai karyawan, sebagai bos di kantor, sebagai pemimpin negara. Ada kewajiban-kewajiban yang harus kita penuhi. Dan kewajiban itu juga kita penuhi. Ada pahala dan ada mahkotanya. Terakhir, ini sudah paling terakhir. Lalu kita pulang. Mahkota kehidupan. Wahyu 2 ayat 10. Barang siapa yang setia sampai akhir, kepadanya kuberikan mahkota hayat itu. Mahkota kehidupan.